menghimbau, Iya. itu nggak boleh. Kemudian menggunakan simbol-simbol juga tidak boleh. Tapi kan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, halte segala macam nggak boleh. Apalagi di tempat di batang kayu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Mohon maaf ya, karena ada hampir 2 minggu kita ada alasan teknis dan kru kita kurang sehat ya, sehingga kita tidak bisa hadir bersama dengan saudara sekalian. Namun pada episode ke-23 ini kita coba hadir dengan tema-tema yang semakin menarik ya, karena sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada saat ini ya, yang akan menghadapi proses demokrasi pemilu serentak secara nasional. Bersama kita telah hadir saudara Baiman Fadli Esa. Ya Bang. Ya. Di saudara Baiman ini orang yang sudah sangat familiar dengan saya ya. Dulu ketika beliau masih kuliah gitu, bersama dengan teman-teman lainnya itu menginisiasi pendirian Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang persiapan Tapatuan ya. Masih ingat ya? Masih ingat Bang. Masih ingat sekali. Abang adalah seorang sosok tokoh senior Ya. mengarahkan kami Ya. tentunya. Kemudian selesai kuliah saya juga masih ingat sekali aktif di Yapala Yayasan Pelestarian Alam ya. Kemudian terakhir jadi direktur ya. Kemudian hijrah ke Banda, lalu promosi di Wahana Lingkungan Hidup Aceh begitu ya. Menjadi deputi direktur ya. Deputi direktur. Betul. Terakhir kemudian Bung Baiman ini juga profesinya sebagai advokat. Namun dalam 5 tahun terakhir, ya hampir 5 tahun ya. Iya. Ini sudah di Bawaslu ya, Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan atau Panwasli Kabupaten Aceh Selatan. Ini mohon maaf ini, Ya, banyak Bang. itu yang mengatakan itu kalau Bawaslu itu bawa tas melulu. Mungkin masyarakat melihat kita selalu bawa tas. Iya. Padahal di dalam tas itu alat kelengkapan pengawas loh Bang. Alat kelengkapan pengawas, tapi senjata nggak ada ya? Nggak ada pasti. Nggak ada ya, ada pihak aparatur tersendiri yang menggunakan senjata ya. Ini kalau boleh kita tahu nih kira-kira tugas, fungsi ya, kewenangannya Bawaslu atau Panwasli itu seperti apa mungkin kita ingin tahu. Ya pertama terima kasih sekali kepada Bang Mas Rijal ya, yang sudah mengajak kami untuk dialog Ya. di podcast Bumi Pala ini. Saya rasa ini adalah sebuah media yang sangat luar biasa Bang, Ya. untuk menyampaikan edukasi atau Informasi, sharing ya. informasi kepada masyarakat di selatan khususnya. Sesuai dengan Undang-Undang 7 Bang, itu kita punya ketentuan di sana. Tugas-tugas Bawaslu itu salah satunya ya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap indikasi atau dugaan-dugaan pelanggaran perundang-undangan tentang pemilu. Kemudian juga ada bertugas juga mengawasi semua tahapan pemilu ini. Tahapannya. Dan ada juga kita bertugas untuk mencegah terjadinya money politik. Money politik ya. Ya. Ini menarik ini, kalau money politik itu menarik. Tradisinya itu biasanya kan selalu pakai money politik gitu. Kira-kira kalau ada nggak pengalaman tentang itu? Ya di 2019 Bang itu pernah kita melakukan pengamanan terhadap seseorang yang melakukan proses transaksi politik. Kalau di kita kalau saya mengatakan itu politik transaksional. Betul. Jadi
Jadi 2019 itu kita melakukan pengamanan, hanya saja tidak dapat kita teruskan secara hukum. Iya, iya, iya. Karena ada unsur formil yang tidak terpenuhi. Unsur formil yang dimaksud adalah dia kan disampaikan, disebutkan di sana setiap orang Iya, atau setiap calon, iya, kemudian pasangan calon iya. dan apa namanya tim kampanye Betul, betul. Yang tadi itu kasusnya di calon kepala daerah atau legislatif. legislatif ya? Jadi ada unsur formil di situ. Iya, Barang siapa ya, Iya, barang iya. siapa. Nah, orang yang kemudian kita amankan ini tidak mempunyai legal standing dia dengan salah satu calon partai politik. Iya, iya. Artinya dia tidak di-SK-kan. Oh, begitu ya. Sehingga gugurlah syarat formil untuk meneruskan persoalan itu. Tetapi kita menemukan Bang, waktu itu ada barang buktinya, Iya. yaitu uang 200.000. Nah, ini kami lakukan sebagai bentuk semangat kita. Atau mungkin karena uangnya itu besarannya hanya 200.000 tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti. Kalau dalam supremasi hukum atau dalam penegakan hukum dan di dalam undang-undang pun tidak disebutkan berapa nominal, ya kan? Sepanjang perbuatan itu dilakukan dan unsur formil dan materinya terpenuhi, tetap harus kita lakukan tindakan. Nah, ini adalah sebuah sebuah peristiwa hukum ya yang pernah kita tangani di 2019. Baik. Semangat ini Ya. sebenarnya adalah sebagai pemicu Ya. untuk menambah menghangatkan kembali semangat proses pengawasan di pemilu tahun 2024. Baik. Kewenangannya tadi belum terjawab. Baik, sesuai undang-undang masih di pasal 101 ya. Ya. Wewenang kita pertama adalah menerima, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, khususnya itu di tahapan pemilu. Ya. Kemudian juga memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu itu di wilayah kita masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Kemudian menerima, memeriksa, memediasi, atau bahkan mengadjudikasi sampai memutuskan Ya. sebuah dugaan pelanggaran sengketa pemilu ini. Jadi hampir seperti hakim gitu Bang. Oh gitu ya. Itu wewenang kita itu. Baik, tentu kita semua berharap bahwa proses demokrasi yang sedang berjalan, ya, itu harus jujur, adil, begitu ya. Nah, untuk itu mungkin ada pihak-pihak yang tidak boleh terlibat aktif di dalamnya, ya kan? Ada aparatur negara dan sebagainya. Ya kan? Nah, bagaimana kira-kira batasannya? Siapa saja yang boleh dan tidak boleh terlibat aktif di dalam proses demokrasi pemilu serentak kita ini? Ya, ini pertanyaan Abang ini harus saya jawab setepat mungkin ya. Iya. Karena ini Ini untuk edukasi nih. Ya, berlandaskan undang-undang dan peraturan. Betul. Soalnya itu mungkin pertanyaan Abang lebih kepada soal netralitas. Oh iya. Karena tadi pertanyaannya siapa saja yang boleh terlibat dan siapa saja yang boleh tidak terlibat. Iya. Nah, kalau misalnya kita melihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Iya. itu disebutkan yang dimaksud azas netralitas Iya. itu adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kalau pilihannya boleh ya? Boleh Bang, itu yang hanya tahu. Maksudnya kalau pilihan suaranya gitu, itu boleh ya? Iya boleh. Itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di kotak suara atau di bilik suara. Di bilik suara. Silakan menggunakan hak pilihnya. Iya. Kemudian juga tentu kalau bagi kita SN ini ada larangan-larangan ya Bang. Iya. Untuk tidak boleh. Dan ini menarik Bang.
Ya. Di pemilu 2019 Ya. kita pernah menangani itu juga, sama dengan halnya money politik tadi. Oh ya? Tapi untuk yang ASN kami sampai menerbitkan rekomendasi. Oh. Rekomendasi ini kami sampaikan dan kami layangkan ke KSN. Oh iya. KSN menjatuhkan sanksi. Oh ya. Pertama sanksinya adalah menunda kenaikan pangkat selama setahun. Berikut dengan Gajinya ya. Nah, jadi memang kalau sanksi keterlibatan ASN sebagai pendukung partai politik, calon caleg, Betul. atau bahkan nanti di pasangan calon, memang kalau disebutkan tidak pidana dalam ketentuan undang-undang, ada ketentuan pidana. Namun demikian proses pembinaannya itu kembali ke korum masing-masing. Iya. Nah, Tapi ini kan begini, ini kan tidak jelas ya. Tidak jelas artinya terlibat netralitas dan keterlibatannya itu ya tidak jelas, masih belum jelas menurut saya begitu ya. Artinya begini, ada partai politik yang kampanye, lalu dia hadir ingin mendapatkan apa sih visioning dari partai politik itu, lalu kampanye partai politik yang lainnya dia juga hadir. Itu batasan netralitas itu seperti apa? ya, saya ingin memulai dari melanjutkan cerita tadi Bang, di 2019. Di 2019 itu kita menerima pertama adanya laporan dari masyarakat, yang kemudian masyarakat itu tidak mau dijadikan sebagai laporan, kemudian kita tindak lanjuti berdasarkan temuan. Iya. Apa yang kita temukan? Yang bersangkutan menggunakan kewenangannya dengan mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden di pemilu 2019 menggunakan media sosial. Oh. Dan itu terbukti dan yang bersangkutan pun mengakuinya Bang. Oleh karenanya kemudian kita lakukan tindakan. Ya kan ada ini dia, kan tidak selalu harus ada sanksi. Ya. Kan ada mediasi, minta maaf dan segala macam. Apa itu tidak menjadi salah satu solusi penyelesaian dari masalah sengketa ini? Iya, kalau di tengah-tengah ASN kan sebelum mereka menjadi ASN itu kan ada prajab ya. Oh, Tentu sudah lengkap itu peraturan perundangan dan peraturan pengikat yang lainnya disampaikan. Tentu saja itu sudah soal netralitas ASN bagi pegawai negeri Bang, saya rasa sudah sangat familiar. Kemudian mengenai yang abang tanyakan tadi itu, bagaimana itu batasan-batasan PNS untuk hadir di kampanye? Betul. Sebenarnya sederhana Bang, kalau disebutkan di dalam undang-undang itu PNS ini kan tidak boleh hadir dia, menghimbau, itu nggak boleh. Kemudian menggunakan simbol-simbol juga tidak boleh. Tapi kan negara kita kan negara hukum Bang. Betul. Jadi ada hak-hak sipil politik yang diatur sedemikian rupa di negara kita ini. Ya kalau misalnya PNS ini tadi mau hadir, ya dia harus melepaskan semua itu dari atributnya. Dia boleh kok melihat dan mendengarkan langsung apa visi dan misi si fulan. Tapi catatannya kenetralan dia ini itu hanya tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Itikat dia ini. Orang hanya bisa menilai dia itu berapresiasi kemana. Betul. Nah kalau misalnya unsur pembuktian itikat baik ini bagaimana kita buktikan Bang? Nah, kenapa kami sampaikan seperti ini ya? Ini adalah pesta demokrasi. Betul. Ya, mari kita membimbing, memberikan masukan-masukan, menyampaikan knowledge kepada masyarakat bahwa pemilu ini adalah sarana negara dalam hal bertukar kekuasaan, dan ini adalah wujud dari negara kita yang merdeka. Baik, ini ada pesta demokrasi ya tadi disebutkan ya. Menarik ini. Tapi saya justru tidak sepakat mengaktualisasikan pesta demokrasi itu ya dengan alat-alat peraga itu ditempelkan di kayu-kayu. Saya sangat tidak sepakat itu. Saya mengilustrasikan karena kayu itu adalah
makhluk hidup, tumbuhan. Nah, saya membayangkan bahwa paku itu di tempat saya begitu. Kemudian kita sakit nggak? Ya sakit. Ini bagaimana nih? Alat-alat peraga itu apakah simbol dari pesta atau seperti apa? Dan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh ditetapkan alat peraga itu kan mesti ada. Pendapat Anda seperti apa? Ya, sebenarnya untuk penempatan alat peraga kampanye itu diatur Bang. Di dalam PKPU pun diatur. Ya. Kalau 2019 itu justru malah diatur tentang besarnya. Besarnya ya. Besarnya. Nanti untuk pengaturan tempat di mana diletakkan itu nanti ada surat keputusan bupati, kepala daerah. Kita berharap dari ini kebetulan podcast ini Bang. Iya. Kita berharap juga pemerintah daerah nanti bisa secepat mungkin mendudukkan hal ini supaya partai politik atau peserta pemilu 2024 ini bisa menempatkan alat peraganya di tempat yang dibolehkan supaya tidak amburadul ya. Nah, kemudian secara peraturan perundangan itu ada larangan Bang. Oh, iya? Tidak boleh menempelkan di tempat fasilitas umum seperti sekolah, masjid, halte segala macam. Apalagi di tempat di batang kayu yang Abang sampaikan tadi. Oh iya. Tapi untuk meminimalisir tindakan-tindakan itu, ini kita butuh waktu dan butuh tenaga untuk menyampaikan kepada masyarakat. Oleh karenanya, kami berterima kasih sekali hari ini Bang, sudah Abang ajak untuk berdialog dan berdiskusi. Ini juga bagian dari pendidikan politik. Yang di dalam yang menurut Bawaslu itu ada peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2022 kalau saya tidak salah ingat tentang pengawasan partisipatif. Oh iya. Jadi kita mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi pemilu ini. Jadi bukan hanya menggunakan hak pilihnya saja, tapi ikut berpartisipasi untuk mengawasi semua tahapan, termasuk misalnya ada masyarakat yang itu nanti punya kesadaran untuk melarang setiap orang yang ingin menempelkan alat peraganya di batang kayu atau di musola, sekolah di desa-desa tempat mereka tinggal. Lalu nggak ada sanksi kalau mereka sudah menempatkan ya baliho, poster, banner dan bentuk-bentuk lainnya itu di tempat-tempat yang dilarang tadi? Ada nggak sanksinya? Iya. Dan apa peran Panwasli di sana? Ya, kalau kita melihat secara sanksi administrasi tentu ada ya. Iya. Karena mungkin gini, melakukan start kampanye bisa saja. Tapi kita akan melihat, kan bisa melihat nanti alat yang dipajangkan itu apa? Apakah dia memenuhi unsur citra diri, citra partai atau tidak apa? Atau apa? Misalnya, kalau baliho itu hanya memasang dirinya sendiri tanpa ada diikutkan dengan lambang partai, nomor urut partai, kemudian ketua umum partai, ya kita mau bilang apa Bang? Iya. Tapi kalau misalnya unsur-unsur itu ditayangkan atau ditempelkan, diperlihatkan kepada publik bahwa itu adalah merupakan pelanggaran administrasi. Ya. Karena dia melakukan tahapan, dia melakukan aksi di luar tahapan. Iya. Maksud kami ada nggak sanksi ya dari rekomendasi penyelenggara pemilu ini kan KPU ya. Lalu ada nggak sanksi kepada si peserta pemilu, baik partai atau perorangan, ketika dia itu menyalahi ketentuan sebut saja alat peraga itu tidak di tempatnya atau hanya sekedar membongkar saja begitu. Bisa saja dikenakan teguran ya Bang. Teguran baik itu secara tertulis supaya tidak mengulangi perbuatannya, atau bahkan ada peraturan lain nanti yang diterapkan supaya dia itu dikenakan sanksi yang lebih berat lagi gitu. Kira-kira apa harapan Anda sehingga pesta demokrasi ini berjalan secara jujur, adil? Apa Bang harapan Anda itu? Ya, pertama kami menginginkan bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi Bang. Berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu ini.
Iya. Harus kita letakkan bahwa kepentingan pemilu ini bukanlah kepentingan dua lembaga penyelenggara pemilu ini. Kepentingan pemilu ini adalah kepentingan negara dan kepentingan rakyatnya. Kami Bawaslu dan KPU, Panwasli dan KIP Aceh Selatan hanya lembaga penyelenggara. Iya. Satu penyelenggara teknis, satu lagi pengawas. Tanpa ada partai politik, tanpa ada pemilih, tanpa ada pemerintah, TNI Polri, ini juga tidak akan berjalan. Oleh karenanya kami minta semua elemen masyarakat untuk mari berpartisipasi mengawasi proses tahapan pemilu ini. Untuk apa? Pertama, untuk meminimalisir tidak terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran. Yeah. Karena menurut hemat kami, Bang, pemilu yang sukses itu bukan hanya karena jumlah pemilihnya yang banyak. Bukan pada jumlah pemilih yang berpartisipasi aktif di TPS ya? Iya. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, Bang. Ya, tetapi zeronya pelanggaran ini sangat menentukan kualitas pemilu itu bermartabat, berintegritas dan berkepastian hukum. Baik, terima kasih. Luar biasa saya kira hari ini. Dan tentu saja pemirsa sekalian, Ketua Bawaslu atau Panwasli Kabupaten Aceh Selatan, Bung Baiman Fadli SH, ini telah memberikan edukasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu atau pemilu serentak di tahun 2024 ini, sekaligus menginformasikan hal-hal penting yang harus kita ikuti ya dalam proses pengawasan pemilu itu sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Baiman. Ya, Bang. Izin, Bang, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih. Oh iya. Ini podcastnya Bumi Pala ini luar biasa, Bang. Iya. Saya berharap tahapan-tahapan pemilu ini selain bisa disampaikan melalui secara langsung kepada masyarakat, podcast ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak untuk edukasi. Untuk edukasi, terutama dalam tahapan pemilu ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak, Bang. Podcast Bumi Pala ini semoga Bang Masijal sebagai pendiri podcast ini jaya dan podcast ini terus berkembang, terus maju di masa yang akan datang. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bung Baiman. Ya, demikian pemirsa diskusi kita pada hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.